Oh, ya Allah, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu dari syirik yang kami tidak tahu. Syirik kecil. Ada keinginan-keinginan bergantung kepada makhluk. Kalau dipuji naik, kalau dihina turun. Tidak. Dipuji, tidak dipuji, kita hanya bergantung pada Allah. Bismillah ya. Semoga Allah jadikan kita hanifa, lurus, dan tidak syirik. Ibu dan Bapak, adik-adik, jamaah Al-Falah yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang menjawab salam saya dengan sempurna, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah, berlimpah ruah, bisa kembali ke Makkah dan Al-Madinah. Dan semoga amal kita semuanya diterima Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya semoga Allah menyempurnakan kebaikan-kebaikan kita. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah. Kita mohon kepada Allah agar salam, salawat, keberkahan Allah curah-curahkan kepada teladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, semua yang mengikuti petunjuknya. Dengan salam dan salawat terbaik, salawat Ibrahimiyah, disunahkan setiap pagi dan sore dibaca minimal 10 kali. Monggo. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu bapak, adik-adik, mari kita luruskan niat kita. Kita mohon kepada Allah semoga agenda kita di pagi paling baik ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Masya Allah, bahagia rasanya saya bersama ibu bapak, adik-adik, luar biasa jamaah Al-Falah, penuh memenuhi tempat terbaik dengan agenda terbaik. Insya Allah mudah-mudahan menjadi manusia terbaik. Ibu bapak, adik-adik, tahu tidak kalau hari ini hari Ahad terakhir di bulan Zulqa'dah. Tadi Pak Huda menyampaikan hari ini 26 Zulqa'dah. Berarti Ahad depan sudah berganti bulan. Tepatnya 3 hari ke depan insya Allah sudah berganti menjadi bulan Zulhijjah. Adik-adik, ibu bapak, tahu tidak kalau hari ini boleh jadi, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu, hari ini adalah Ahad terakhir. Tidak akan ada lagi Ahad tanggal 26 Zulqa'dah 1443 Hijriah. Leres betul?
Bulan depan sudah berganti bulan. Pak, tahun depan Dzulqa'dah, insya Allah tahunnya berubah. Sudah berganti. Masya Allah. Mohon maaf, ibu bapak adik-adik, mboten meten-meten ini, boleh jadi siapa yang tahu ini ahad terakhir kita. Ada yang yakin sampai sore hari nanti masih hidup? Ada, Cung? Ada yang yakin nanti malam masih bisa sholat maghrib? Tidak ada. Yang ada hanya doa. Maka seorang ulama mulia, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sesungguhnya hari-hari kita manusia hanyalah 3 hari. Yang sesungguhnya lagi dari 3 hari ini hanya 1 hari. Hari yang pertama adalah kemarin. Kemarin hari apa? Hari Sabtu. Sudah lewat. Sudah dihisab. Sudah tercatat. Ya Allah, kalau isinya kebaikan, walhamdulillah. Kalau isinya keburukan, kita beristighfar. Semoga Allah mengampuni dosa kita kemarin hari Sabtu. Bisa diulang, adik-adik, ibu bapak? Hari Sabtu kemarin mau diulang? Tidak bisa. Ini yang pertama. Hari yang kedua, besok hari Senin. Yakin sampai hari Senin? Saya Senin besok mau ini, mau itu. Akan ini, akan itu. Yang ada adalah insya Allah. Jika Allah berkehendak. Jika Allah berkehendak, Jamaah Al-Falah bisa sampai besok Senin, insya Allah. Mimpi kita, angan-angan kita, doa kita itu kemarin sudah lewat. Besok hanya angan-angan. Terus mana yang punya kita? Hari ini. Hari ini yang Allah anugerahkan kepada kita. Ada saudara-saudara kita yang hari ini ternyata Allah wafatkan. Semoga Allah mengampuni saudara-saudara kita, merahmatinya, meluaskan alam kuburnya insya Allah. Kalau hari ini Allah mewafatkan seorang manusia, saudara-saudara kita, selesai. Walhamdulillah, tadi Pak Huda menyampaikan, Allah bangunkan kita di pagi ini. Masya Allah, berarti Allah begitu sayang kepada ibu bapak, kepada adik-adik. Semoga hari ini menjadi yang terbaik. Tidak ada harapan untuk sampai besok kecuali doa. Tidak ada lagi kesempatan mengulang yang kemarin karena sudah dicatat Allah. Allahu Akbar. Ibu bapak, adik-adik, saya mengajak diri saya dan semua yang hadir pagi hari ini, karena ini hari kita, hari terakhir kita, wallahu a'lam. Karena ini ahad terakhir, maka bismillah, kita lakukan yang terbaik insya Allah. Bangun awal, sholat, ta'lim, nanti sholat suruh, sholat duha, nanti melakukan aktivitas terbaik dan seterusnya. Mudah-mudahan sampai malam Allah izinkan kita tetap hadir di dunia dan melakukan amaliyah terbaik insya Allah. Ibu bapak, adik-adik yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau mendengar Dzulqa'dah, kalau mengingat
Dzulhijjah. Apa yang paling kita ingat? Iya, haji. Apa lagi? Kurban. Masya Allah, istimewa. Sebagian saudara kita jamaah haji Indonesia yang 100.000 lebih sedikit itu, sebagian sudah sampai di kota Makkah. Semoga mereka diberi kesehatan, kekuatan, kesabaran, keikhlasan, istiqamah, takwa, diampuni dosanya, dan berangkat kembali ke tanah air membawa predikat haji mabrur insyaallah. Ibu bapak, semoga yang hadir hari ini, pagi hari ini, mendapat kesempatan untuk ke Makkah dan Al-Madinah insyaallah. Ada yang mau tahun depan berangkat ke Makkah Madinah? Tahun 2023? Oh, nggak ada yang ngacung? Yang ngacung sempurna dan sungguh-sungguh saya doakan tahun 2023 bisa sekeluarga ke Makkah dan Madinah. Siapa yang mau 2023? Bapak-bapak mboten kersa, Bu? Itu kata manusia. Saudara saya umroh bulan Ramadan tahun 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, maaf, 3 tahun yang lalu. Setelah Ramadan umroh, kami bekali dengan doa-doa terbaik, kemudian dilakukan, dan alhamdulillah di tahun itu juga bisa haji. Gak usah pakai nunggu. Larang Pak Ustadz bayarnya. Mau haji daftar sekarang, berangkat tahun itu juga. Namanya haji furoda, bayarnya 250.000 juta. Mahal atau murah? Murah, insya Allah. Bagi yang Allah berikan kemudahan, insya Allah, ya. Kalau pengen tidak mahal, maka seperti Ustaz Muhammad Fauzan, naik sepeda 7 bulan dari Magelang, mampir ke Masjid Nun kemarin, lanjut ke Makkah, dan sudah sampai kemarin bulan Mei sudah sampai. Alhamdulillah ini bisa berhaji insya Allah. Kersa mboten naik sepeda? Kan biasa acara goes bareng. Nah, itu tinggal sepedanya diarahkan ke sana. Ibu bapak, masya Allah, semoga kita yang belum sampai ke sana tahun depan insya Allah dengan pertolongan Allah, okay? Nah, saya ingin mengajak ibu bapak, ketika mendengar haji, mendengar kurban, maka langsung terbayang tentang sosok keluarga teladan. Siapa itu? Ya, keluarga Nabi Ibrahim. Masya Allah. Sampai-sampai Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam salawat terbaik yang tadi kita baca, disematkan, digandengkan, kama sallaita ala Ibrahim. Ya. Aku, Rasulullah bersabda, aku, Rasulullah, adalah buah doa kakekku Ibrahim. Masya Allah. Beliau sosok manusia terbaik. Beliau sosok dengan keluarganya keluarga terbaik. Ya Allah, tidak ada bangsa terbaik kecuali dibangun oleh keluarga-keluarga terbaik. Semoga doa-doa kita diijabah Allah, bangsa ini menjadi terbaik. Dimulai dari kita, keluarga Masjid Al-Falah, semoga menjadi keluarga-keluarga terbaik insya Allah. Ibu bapak, adik-adik,
Saya pernah mengingatkan kalau ngaji bawa catatan, ternyata belum ada yang bawa. Ya, sudah diingat-ingat saja. Ya. Tuh, pengurusnya nggak menyediakan buku ini. Masya Allah. Adik-adik, ibu bapak, diingat-ingat ya? Surat An-Nahl. Surat apa? An-Nahl. Kalau di Al-Quran urutan surat yang ke-16. Halaman terakhir sebelum surat ke-17 Bani Israel. Surat apa? An-Nahl. Halaman terakhir, tepatnya di ayat 120 sampai ayat terakhir 128. Semoga beberapa ayat ini kita kaji, kita baca tafsirnya, semoga menginspirasi kita menjadi keluarga terbaik seperti Allah jadikan Nabi Ibrahim menjadi keluarga terbaik. Pak Husni, apa benar beliau keluarga terbaik? Kita lihat. Beliau adalah seorang nabi dan rasul. Kira-kira kalau nabi dan rasul manusia pilihan atau manusia biasa-biasa? Pilihan. Dari beliau dan keluarganya, Ibunda Hajar, Ibunda Sarah, lahirlah 17 nabi dan rasul selanjutnya. Kira-kira keluarga terbaik atau biasa-biasa? Keluarga terbaik. Dari keluarga ini lahir 17 nabi dan rasul selanjutnya. Dari Nabi Ishak lahirlah Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub lahirlah Nabi Yusuf dan seterusnya. Sampai Nabi Isa alaihi salam. Masya Allah. Dari Nabi Ismail alaihi salam lahirlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Terbaik. Patut, layak jadi teladan kita. Mari kita baca surat apa tadi? Alhamdulillah. Boleh, pantas tidak bawa catatan. Ayat, Masya Allah, ya, nggak usah bawa catatan lagi. Ingat-ingat ya, An-Nahl 120. Saya bacakan. Yang dekat Al-Quran boleh sambil lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummah. Yang pertama, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini baru berapa? 2 ayat. 2 ayat kita baca. Masya Allah. Ada 9 kemuliaan, keutamaan terbaik, teladan yang dicontohkan, yang patut kita teladani dari keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahu Akbar. Ibu bapak, yang pertama, karena waktu yang terbatas, singkat-singkat saja ya. Yang pertama, Inna Ibrahim kana ummah. Sungguh benar-benar Nabi Ibrahim senilai,
senilai, setara dengan ummah. Allahu Akbar. Seorang nilainya seperti umat. Bisa dibayangkan? Dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan seorang mukmin itu adalah manusia terbaik. Nilai seorang mukmin dalam derajat yang paling rendah, bukan paling rendah ya, yang paling lemah, dalam kedudukan yang lemah, yang biasa-biasa saja, nilainya 2 kali dibanding manusia yang lain yang tidak mukmin. Kalau ia menjadi mukmin terbaik, maka nilainya 10 kali lipat. Kekuatannya, kesehatannya, semangatnya, prestasinya, karyanya, mestinya begitu. Ibu bapak, adik-adik, Fauzi ingin tanya, hari ini orang-orang beriman kira-kira secara kekuatan, secara semangat, secara karya, secara prestasi dibandingkan saudara-saudari kita yang tidak beriman, kita lebih unggul atau kurang? Kita lebih unggul atau sedang kurang hari ini? Bangsa Indonesia 80% muslim mukmin. Berarti cerita bangsa Indonesia adalah cerita keimanan semestinya. Tapi hari ini kita lihat bangsa Indonesia dibandingkan bangsa-bangsa yang lain sedang paling unggul atau kurang? Tadi bilangnya unggul, sekarang kurang gimana? Hari ini kita merasakan umat Islam, orang-orang beriman, diri kita kurang. Masya Allah. Ya, kita, maaf adik-adik, ibu bapak, lebih terpukau, lebih silau ketika melihat bangsa umat yang lain. Leres betul. Ada, maaf ini, adik-adik ini, ada artis Korea datang ke Indonesia. Wah, riuhnya bukan main. Antri 3 jam sebelum datang di bandara. Sesampai di bandara, wow, semuanya terpukau. Kalau cerita tentang glowing, tentang wajah yang cerah, tentang ganteng, cantik, semua anak-anak muda hari ini melihatnya Korea. Seolah-olah mereka terbaik. Lupa bahwa dirinya mukmin, lupa 3 jam nunggu, nggak ngapa-ngapain kecuali menunggu artisnya datang. Innalillah, ya Allah. Hari ini bangsa kita terpukau dengan Amerika, dengan Rusia, dengan bangsa-bangsa lain yang seolah lebih mulia. Innalillahi, ya Allah. Ya, ada yang salah. Mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Andaikan ada 20 mukmin yang sabar, 20 mukmin yang sabar, maka mereka mengalahkan 200 orang-orang yang tidak mukmin. 20 mengalahkan 200. Berarti berapa banding berapa? Ya, 1 banding 10. Itu kalau mukmin sabar. Kalau mukmin kuat. Allah melanjutkan. Wa iyyakum minkum mi'ah. Kalau mereka ada 100, yaghlibu alfa. Mereka bisa mengalahkan 1000. Alfam minalladzina kafaru
biannahum qaumul la yafqahun. Andaikan ada 100 mukmin yang sabar, yang kuat, maka mereka mengalahkan 1000 orang-orang yang ingkar kepada Allah, karena orang-orang itu tidak memahami bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. 1:10. Allah melanjutkan, al-an, tapi sekarang, al-an, kondisi kini, al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu kalian, kita sedang dalam keadaan lemah. Mukmin yang lemah, mukmin yang tidak sekuat yang pertama tadi. Maka Allah menyebutkan, fa iyyakum minkum mi'atun sabirah. Tetapi selemah-lemahnya mukmin, jika ada 100 mukmin dalam kondisi lemah, maka mereka yaghlibu mi'atain, mereka mengalahkan 200 orang-orang yang lain. Berapa banding berapa? 1:2. Itu kalau kondisi lemah. Ya Allah, ibu bapak yang dirahmati Allah, adik-adik yang saya sayangi karena Allah, itulah mukmin. Jadi kalau disebutkan oleh Allah Nabi Ibrahim semisal umat, karena beliau terbaik, Masya Allah. Nilainya, nilai seorang setara, senilai dengan satu umat. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillah, ibu bapak, saya berharap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran, kekuatan kepada kita, sehingga layak seorang mukmin kita, nilai kita 2 kali, 10 kali dibandingkan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Apa kuncinya? Kita teruskan. Yang pertama, beliau senilai umat. Apa cirinya? Allah melanjutkan, qanitan lillah, beliau adalah sosok yang sangat taat kepada Allah. Qanitan lillah, qanitan lillah. Masya Allah. Ibu bapak, adik-adik, saya tidak akan membaca banyak-banyak ayat Al-Quran, khawatir ibu bapak, adik-adik memorinya terlupakan karena nggak bawa catatan. Tapi saya bacakan saja ayatnya. Saya nggak usah sebutkan ayat berapa ya. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman huwa qanit. Ini ciri Nabi Ibrahim, qanit, taat. Allah menjelaskan, yang disebut taat adalah amman huwa qanit. Apakah sama orang-orang yang qanit, orang-orang yang taat? Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Apakah sama orang-orang yang taat kepada Allah? Siapa mereka? Mereka adalah ana al-lail sajidan wa qa'ima. Orang-orang yang taat, cirinya yang pertama, sepanjang malam mereka sujud dan berdiri. Apa cirinya orang yang taat? Kalau malam sujud dan berdiri, apa yang dilakukan? Salat malam. Bismillah ibu bapak, adik-adik, adik-adik menjadi terbaik insya Allah. Benar, adik-adik nanti menggantikan Pak Huda, menggantikan pengurus masjid insya Allah. Jika sudah terbiasa begini, bangun sebelum subuh, Masya Allah, Allah memberkahi umat Nabi yang bangun awal.
Adik-adik, baca biografi tokoh-tokoh, siapapun, tokoh-tokoh dunia, mukmin atau bukan mukmin, siapapun baca. Mereka semuanya bangunnya awal. Coba, gak ada orang sukses bangun kesiangan, gak ada. Orang sukses, orang berprestasi, bangunnya awal. Masya Allah. Ibu bapak, adik-adik, coba posisi tanya. Ada toko bersebelahan dengan toko yang lain. Toko yang satu buka jam 5:30 pagi. Sudah buka, sudah siap-siap, sudah bersih, sudah rapi, diberi parfum wangi. Toko sebelahnya baru buka jam 10 pagi. Kira-kira yang paling laris yang mana? Ya Allah. Ibu bapak, adik-adik, para pelanggan, konsumen akan mengejar yang buka awal. Benar betul? Masya Allah. Qanit, ini yang pertama. Taat. Ibu bapak, adik-adik, siapapun insya Allah, kalau bangun awal, qiyamul lail, subuh berjamaah, insya Allah sehari itu ia menjadi yang terbaik, insya Allah. Semangatnya akan sangat kuat, tidak kenal lelah, tidak kenal putus asa. Hari itu menjadi orang paling bahagia dan Allah karuniakan keberkahan hidupnya, insya Allah. Kalau Allah sudah berikan keberkahan, la haula wala quwata illa billah, ia menjadi yang terbaik. Nilainya 10 kali orang-orang yang kesiangan. Ya. Jadi kalau orang-orang kesiangan peringkat 10, adik-adik, saat nerima rapor, nanti kalian peringkat 1 insya Allah. Yang kedua, ciri yang kedua, Allah menyebutkan beliau adalah Hanifah. Beliau adalah orang yang bersih, yang lurus, yang tidak tercampur dengan syirik. Beliau adalah contoh terbaik orang yang yakin hanya kepada Allah. Ibu bapak, adik-adik, bismillah, jadilah manusia-manusia yang yakin hanya kepada Allah, bukan kepada kekuatan diri kita. Bersandarlah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Semoga bangsa ini terbaik kalau dibangun oleh keluarga-keluarga yang hanifah, yang bersih. Yang ketiga, walam yaku minal musyrikin, tidak tercampur dengan syirik. Syirik apapun, syirik asghar, riya, sum'ah, ingin dilihat, ingin dipuji, ingin dan seterusnya kepada makhluk. Semoga dibersihkan Allah. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu dari syirik yang kami tidak tahu. Syirik kecil. Ada keinginan-keinginan bergantung kepada makhluk. Kalau dipuji naik, kalau dihina turun. Tidak. Dipuji, tidak dipuji, kita hanya bergantung pada Allah. Bismillah ya. Semoga Allah jadikan kita hanifah, lurus, dan tidak syirik. Selanjutnya Allah memberikan ciri tanda Nabi Ibrahim dan keluarganya. Yang ketiga, syakiran li an'umih. Beliau adalah contoh terbaik keluarga yang pandai bersyukur. Ibu bapak, adik-adik, tadi pagi sebelum saya ke sini, berarti pagi atau malam ya? Tadilah sebelum saya ke sini, saya baca buku salah satu nasihat. Tiba-tiba ya, wallahu a'lam, Allah mudahkan itu. Blok, pas buka kalimat sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. La haula wala quwata illa billah. Jika ada nabi setelahku,
maka Umarlah orangnya. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Karena tidak ada Nabi, maka Umar bukan Nabi. Manusia biasa, tapi mulia. Masya Allah. Beliau berkata, mukmin pantasnya berbahagia. Yang pertama, karena siapapun yang berdoa, mukmin yang berdoa, pasti Allah ijabah. Siapapun yang beristighfar, Allah ampuni. Siapapun yang bersyukur, Allah lipat-lipat nikmatnya. Masya Allah. Ibu bapak, adik-adik, jujur sama Pak Husni. Kira-kira nikmat Allah dengan musibah yang Allah berikan kepada kita banyak mana? Padahal belum ngitung ya, tapi langsung jawab ya. Mestinya ngitung dulu dong. Masya Allah, nikmatnya pasti lebih banyak dibandingkan musibah yang Allah berikan. Leres? Kalau banyak nikmat, kira-kira bersyukur atau menyesal? Bersyukur. Yang hari ini, maaf, gampang semutan sehingga selonjor, nggak apa-apa. Bersyukurlah. Alhamdulillah, masih bisa selonjor. Yang hari ini ngantuk, alhamdulillah masih bisa ngantuk. Jangan sampai. Itu saudara saya sudah nggak bisa ngantuk lagi karena sudah wafat, nggak bisa ngantuk. Yang nggak bisa mendengar dengan jelas, harus menyimak baik-baik. Alhamdulillah masih bisa sayup-sayup terdengar. Jadi telinganya tidak mendengar kata-kata yang maaf tidak baik. Dan seterusnya. Baik, semuanya baik. Siapa yang bersyukur, begitu kata sahabat Umar, melanjutkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah lipat-lipat gandakan. In syakartum la azidannakum. Pasti, nggak pakai mudah-mudahan, nggak pakai mungkin, pasti. Adik-adik, Pak Husni ngomong yang kedua kalinya. Baca biografi orang-orang sukses. Baca. Siapapun, mukmin atau nggak mukmin, baca. Di antara ciri sukses mereka, tanda sukses mereka, atau kunci sukses mereka adalah mudah berbagi. Itu. Coba. Adik-adik, sempat menjadi orang terkaya di dunia dan masih terkaya, namanya Bill Gates. Namanya Bill Gates. Kenal? Kenal Bill Gates? Oh tahu, kirain ngaku kenal. Kalau kenal saya tanya kenal di mana. Bill Gates itu membuat yayasan, dalam bahasa Inggris namanya foundation. Yayasan. Dan sumbangan yayasan ini untuk manusia siapapun yang menderita sakit kanker, yang sakit dan seterusnya, itu luar biasa. Angkanya bukan juta, bukan miliar, triliun. Luar biasa. Bill Gates, adik-adik mungkin nggak kenal. Siapa yang tidak kenal Honda? Kenal nggak Honda? Tahu? Tahu ibu bapak kita kalau nyebut motor, nyebutnya Honda. Mungkin numpak motor, boten. Mungkin numpak Honda, ngaten. Padahal pakainya Yamaha. Tapi disebutnya Honda. Koichiro Honda yang pertama membuat Honda itu, hari ini melayani lebih dari 4 miliar manusia. Ya, orang jadi dimudahkan dengan Hondanya kemana-mana. Dimudahkan, gak kehujanan. Kalau panas, gak kehujanan. Kalau hujan, gak kepanasan. Sengaja. Ibu bapak, kebaikan-kebaikan mereka itu kunci sukses. Anak-anak, kalau pengen sukses, rajin berbagi. Berbagi rasa syukur kita, ya. Subhanallah. Syakiran li an'umih. Mereka, Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah contoh terbaik menjadi keluarga yang paling bersyukur. La haula wala quwata illa billah. Yang selanjutnya, Allah kemudian memilih beliau. Pantaslah dipilih senilai umat
taat, ikhlas, bersih, tidak syirik, pandai bersyukur, maka Allah pilih Nabi Ibrahim. Ijtabahu, Allah pilih beliau. Masya Allah. Ibu bapak, kalau kita benar-benar ingin bangsa ini, umat Islam, menjadi umat pilihan, dipilih Allah memimpin dunia, mengarahkan dunia, menjadi rahmatan lil alamin, Masya Allah, maka taat, ikhlas, bersih, lurus, tidak syirik, bersyukur kepada Allah, nanti Allah pilih. Allah akan memilih kita. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Oleh karenanya Allah selalu membimbing beliau dan keluarganya terus ila siratim mustaqim, dibimbing di atas jalan yang lurus. Masya Allah. La tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga Allah senantiasa membimbing kita terus di atas jalan Islam yang lurus ini, insyaallah, sampai kematian datang kita sebagai muslim. Ibu bapak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang ke-8, wa atainahu fid dunya hasanatan, dan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada beliau kehidupan dunia hasanatan, yang sangat baik. Dunianya sangat baik, tak terbatas kebaikannya, berlimpah ruah kebaikannya. Masya Allah. Adik-adik, ibu bapak, coba Pausini tanya, kira-kira menurut ibu bapak, karena kita nggak pernah ketemu dengan Nabi Ibrahim, kita nggak pernah ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Pausini tanya, kira-kira Nabi Ibrahim kehidupannya penuh bahagia atau penuh sedih? Adik-adik, kira-kira Nabi Ibrahim, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi, manusia-manusia terbaik itu, kehidupannya penuh kebahagiaan atau penuh kesedihan? Bahagia. Padahal kita nggak pernah ketemu, tapi kita yakin beliau bahagia. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan, wa atainahu fid dunya hasanah, dan Allah memberikan kepadanya kehidupan dunia yang penuh kebaikan, tak terbatas kebaikannya. Masya Allah. Bagaimana mungkin gak bahagia? Bagaimana mungkin gak bahagia kalau beliau diutus Allah basyiran, menyampaikan kabar bahagia. Gak mungkinlah mengajak orang lain bahagia kalau dirinya sedih, mungkin tidak? Ya gak mungkin. Gak mungkin mengarahkan pada bahagia kalau dirinya sedih, gak mungkin. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya gak mungkin memberi. Leres? Lo gak punya, poci yang kosong dituangkan bisa keluar? Ya gak bisa, kosong. Orang hanya bisa memberi kalau dirinya punya. Masya Allah. Maka ibu bapak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita disuruh memilih, pilih mana? Punya uang banyak, hartanya berlimpah, atau pilih bahagia? Pilih mana? Pilih bahagia. Kalau saya pilih hartanya berlimpah, karena saya sudah punya bahagia. Karena saya hari ini bahagia, kenapa saya harus milih bahagia? Saya hari ini belum punya uang yang banyak. Ya, ibu pilih bahagia, boleh. Berarti ibu bapak belum bahagia. Insya Allah ibu, mudah-mudahan Allah berikan kita kebahagiaan, insya Allah. Mau diulangi pertanyaannya? Pilih mana? Uang yang banyak, harta berlimpah, atau bahagia? Dua-duanya. Masya Allah. Mudah-mudahan dua-duanya dapat. Amin. Ibu dan bapak, terakhir,
Nabi Ibrahim adalah contoh terbaik. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan di akhirat sungguh beliau adalah kelompok orang-orang yang saleh. Semoga Allah jadikan kita, keluarga kita, bangsa kita, semuanya insya Allah menjadi bagian dari orang-orang yang saleh dan mensalihkan. Tidak hanya saleh sendiri, tapi mensalihkan orang lain insya Allah. Bisa nggak itu terwujud? Bisa insya Allah. Dengan pertolongan Allah itu terwujud. Kabar gembira saya sampaikan kepada ibu bapak menutup kajian kita pagi hari ini. Bismillah. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dari sahabat mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan baik-baik. Ini berita benar, penting dan sangat membahagiakan. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr min dhil hijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji'u bi syai'in. Hadis riwayat Al-Bukhari. Alhamdulillah hujan turun, doa-doa kita diterima Allah insyaallah. Di masjid sedang baca Al-Qur'an, hujan turun, doa-doa diijabah. Tidak ada hari-hari yang di dalamnya amal salih apapun dilakukan paling dicintai Allah kecuali 10 hari ini. Kecuali 10 hari ini. Maka tadi saya baca surat Al-Fajr. Wal fajri walayalin ashar. Demi fajar tadi pagi. Demi hari-hari yang 10. Demi malam-malam yang 10. Para ulama tafsir mengatakan 10 hari Dzulhijjah di awal. Masya Allah. Berarti 3 hari ke depan. Siap-siap. 3 hari ke depan kita memasuki 10 hari terbaik. Mudah-mudahan Allah jadikan kita terbaik. Amal salih di hari itu ahabbu ilallah, sangat amat dicintai Allah. Masya Allah. Kira-kira mau dilewatkan atau mau sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh. Amal soleh apapun, baca Al-Quran, zikrullah, puasa, memberi, puncaknya berkurban, berhaji insya Allah. Semoga Allah kuatkan kita mengisi hari-hari di 10 hari pertama Dzulhijjah insya Allah. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah termasuk amal yang terbaik dikalahkan, yaitu jihad fi sabilillah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, termasuk dikalahkan oleh amal terbaik di hari itu adalah jihad fi sabilillah. Ya Allah, padahal jihad adalah puncak amal. Nabi melanjutkan, kecuali orang yang berjihad dengan jiwa dan dengan harta dan dia tidak kembali, alias syahid. Ibu bapak, adik-adik, semoga Allah berikan kekuatan, kesabaran, istiqamah, keikhlasan, kesehatan, semangat, kesungguhan, sehingga kita bisa mengisi 10 hari pertama di Dzulhijjah dengan amal soleh yang terbaik. Semoga Allah jadikan kita terbaik insyaallah, meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada dialog monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.